Oke, baik. Selamat malam. Shalom, teman-teman semua. Selamat Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Niki Edison Marbunga, mahasiswa pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dengan NIM 2201050018, kali ini saya akan mempresentasikan rancangan proposal saya, di mana dengan judul optimalisasi pembelajaran fisika dengan model CTL untuk meningkatkan pemahaman gelombang mekanik pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 4 Kupang. Oke, baik. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari rancangan proposal saya, yaitu di sini saya menemukan tantangan bahwa dalam penelitian terdahulu terdapat bahwa hasil belajar fisika di SMA Negeri 4 Kupang ini menunjukkan tren yang rendah, di mana siswa mengalami kesulitan memahami konsep fisika dan menyelesaikan soal. Oleh karena itu, saya membawa sebuah solusi di mana saya akan menerapkan model CTL yang saya harapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan juga relevan. Oke, berikut tujuan dan rumusan masalah. Di sini tujuan dari rancangan proposal saya ini adalah yaitu meningkatkan hasil belajar fisika siswa kelas 10 di SMA Negeri 4 Kupang melalui penerapan model CTL. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah saya adalah bagaimana pengaruh penerapan model CTL terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 10 di SMA Negeri 4 Kupang. Oke, baik. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah penelitian menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pembelajaran secara langsung di kelas. Lokasi dan subjek yang saya pakai di sini adalah penelitian yaitu akan dilaksanakan di SMA Negeri 4 Kupang dengan subjek penelitian adalah siswa kelas 10. Oke, baik, berikutnya saya akan menjelaskan alur skema penelitian saya. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, saya akan menganalisis data hasil belajar fisika siswa kelas 10 di SMA Negeri 4 Kupang. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka, yaitu saya akan mempelajari teori dan penelitian terdahulu tentang model CTL dan hasil belajar. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Di sini saya akan menentukan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Yang berikutnya adalah tujuan penelitian, yaitu merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Dan yang berikutnya metode penelitian di sini menentukan jenis, lokasi, dan subjek penelitian. Kemudian alur yang berikutnya adalah prosedur penelitian, yakni menentukan langkah-langkah penelitian dalam siklus 1 dan juga 2. Yang berikutnya adalah analisis data. Analisis data di sini adalah menganalisis data yang diperoleh dari proses penelitian. Yang berikutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi, yakni menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis data. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur penelitian. Di sini ada beberapa prosedur. Yang pertama yaitu siklus 1, di mana saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran menggunakan model CTL, mengukur hasil belajar, dan juga melakukan observasi. Yang kedua adalah refleksi, yaitu menganalisis hasil pembelajaran
dan observasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan. Yang ketiga, yakni siklus 2, yaitu melakukan perbaikan terhadap rencana dan pelaksanaan pembelajaran, mengukur hasil belajar kembali. Oke, baik. Di sini hasil yang diharapkan adalah, yang saya harapkan, yang pertama adalah adanya pembelajaran yang bermakna, di mana meningkatkan aktivitas belajar siswa yang lebih bermakna dan juga relevan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan prestasi. Ketika pembelajaran sudah bermakna, maka secara tidak langsung pasti akan adanya peningkatan prestasi, di mana hasil belajar siswa dalam mata pelajaran fisika akan meningkat. Baik, selanjutnya yaitu penutup, di mana di sini saya kira sekian presentasi dari saya. Saya harap penelitian yang akan saya lakukan nanti ini akan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan fisika di SMA Negeri 4 Kupang, dan juga menjadi acuan bagi guru fisika lainnya dalam menerapkan model CTL untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sekian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi dari saya, dan waktu seluas-luasnya saya berikan kepada teman-teman yang mungkin ingin bertanya terkait dengan presentasi yang saya lakukan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik, yang ingin bertanya bisa langsung saja bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah saya dapatkan. Saya ingin bertanya kepada teman Niki, apa alasan kenapa teman Niki mengambil atau memilih materi gelombang mekanik dalam penelitian teman Niki? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang telah diberikan oleh Saudara Fauzia, di mana pertanyaan ini sangat bagus, yaitu mengapa saya mengambil materi gelombang mekanik dalam penelitian ini. Di sini mengapa saya mengambil materi gelombang mekanik adalah saya rasa bahwa materi ini dianggap abstrak dan sulit dipahami oleh siswa, seperti halnya konsep amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan juga periode. Ini saya rasa kita memerlukan adanya pendekatan pembelajaran yang lebih relevan dan juga bermakna. Ini agar dimana siswa bisa lebih membayangkan dan bisa memahami apa maksud dari amplitudo itu, dan juga panjang gelombang dan juga frekuensi. Itu alasan dari saya mengapa saya mengambil materi gelombang mekanik ini. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait materi yang saya gunakan ini, atau mungkin pertanyaan dari sisi lain lagi. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah menjelaskan. Di sini saya ingin bertanya lagi mengenai penjadiannya teman ini, yakni apa saja tahapan dalam metode penelitian yang digunakan peneliti untuk proposal ini. Oke, terima kasih banyak untuk sekali lagi kepada Fauzia yang bertanya. Saya rasa ini pertanyaan yang bagus, dan saya akan jelaskan lagi tahapan-tahapan dalam metode penelitian yang saya akan laksanakan. Yang pertama, di sini saya menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Di sana maksud saya dalam metode penelitian ini
terdapat beberapa tahapan, yakni yang pertama perencanaan, di mana nanti saya akan merancang rencana pembelajaran, menentukan tujuan, dan juga menyusun instrumen. Kemudian tindakan, di mana saya akan melaksanakan pembelajaran dengan model CTL. Yang berikutnya adalah pengamatan, yaitu mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran. Dan yang berikutnya adalah refleksi, yakni menganalisis hasil pengamatan dan merumuskan perbaikan untuk siklus berikutnya. Saya rasa itu jawaban dari saya. Apakah Saudara Fauzia puas? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan lagi terkait dengan presentasi yang saya lakukan? Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung saja bertanya. Waktu saya berikan. Terima kasih untuk kesempatan yang kesekian kalinya. Saya ingin bertanya, kenapa teman-teman mengambil atau menggunakan model CTL padahal kan model pembelajaran Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Saudari Fauzia. Jadi langsung saja, alasan mengapa saya memakai metode penelitian PTK ini, yakni kita tahu sendiri bahwasanya fungsi dari jenis penelitian ini yaitu untuk memperbaiki atau mengoreksi hasil proses pembelajaran yang mungkin kurang bermakna seperti itu, di mana perlu adanya tindakan dalam kelas untuk membuat pembelajaran itu lebih relevan. Oleh karena itu saya rasa model penelitian PTK ini sangat cocok digunakan untuk penelitian saya ini, yakni untuk menguji model CTL ini apakah mampu untuk memperbaiki pemahaman siswa di SMA Negeri 4 mengenai materi gelombang mekanik. Oleh karena itu, saya putuskan untuk menggunakan metode penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Terima kasih untuk Saudara Fauzia, mungkin ingin bertanya lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktu yang telah teman-teman luangkan dan juga untuk teman-teman yang telah bertanya. Terima kasih banyak. Saya harap proposal yang akan penelitian yang akan saya lakukan nanti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang saya inginkan. Terima kasih banyak. Selamat malam. Shalom. Oke, terima kasih. Ya.